Oke, ketemu lagi guys. Jadi di depanku sekarang ada box iMac. Ini aku mau unboxing iMac 21,5 inci tahun 2015 ya guys ya. Jadi mari kita langsung unboxing aja guys. Yang pertama aku mau unboxing kotak kecil ini dulu. Kita lihat isinya apa. Isinya di sini cuman ada buku asuransi iBox ya guys ya, karena memang barangnya resmi dari iBox. Jadi itu semacam ya buku asuransi lah guys, kalian tahu lah kayak gimana. Terus di sini ada power outlet. Ini long cord untuk dicolok ke iMac-nya, terus nanti dicolok lagi ke stop kontak guys untuk nyalain iMac-nya. Jadi seperti itu guys, kita langsung ke iMac-nya aja. Jadi ini aku percepat aja guys ya, karena boxnya itu gede banget, jadi agak repot kalau misalnya nggak dipercepat, agak lama. Ini kita lihat aja dulu, kalian bisa lihat dulu aja. Untuk di boxnya ini ada kayak semacam packing styrofoam gitu guys ya. Terus ini layarnya juga masih ada plastiknya guys, jadi aku buka dulu plastiknya. Oh iya, buat kalian yang belum tahu iMac itu apa, itu semacam PC all-in-one ya guys ya. Jadi tanpa CPU. Itu buatan dari Apple guys ya. Jadi ini sudah aku pencet power tadi guys. Terus ini lagi booting karena ini masih hard disk. Jadi bootingnya itu agak lama guys dibanding SSD. Tapi kalau sudah masuk di menu itu lancar aja untuk multitasking ya. Dan juga iMac ini masih bisa di-upgrade lagi. Tapi ini yang saya review masih original bawaan guys. Jadi emang bootingnya agak lama, tapi itu normal guys, wajar aja. Karena di sini juga macOS-nya menggunakan macOS Monterey ya, yang which is itu lebih berat daripada macOS sebelum-sebelumnya. Apalagi kan masih hard disk guys. Jadi ini udah masuk ke menu guys. Mungkin sekitaran 15 atau 20 detik lah ya untuk bootingnya tadi. Jadi sekarang udah di menu, kita lihat speknya dulu. Di sini iMac 2015 21,5 inci ya guys ya. Untuk pembeliannya tahun 2017 ini menggunakan prosesor Core i5. i5-nya udah turbo BOS juga, terus RAM-nya ini 8GB 1867 MHz. Untuk VGA grafiknya di sini menggunakan Intel HD 6000 ya guys. Untuk memorinya 1,5GB, terus ini displaynya 21,5 inci 1920 kali 1600 guys. Jadi itu udah full HD. Terus storage-nya di sini 1 TB. Kecepatannya 5400 rpm. Untuk storage-nya ini buatan Apple sendiri ya guys ya. Dan juga masih bisa di-upgrade lagi guys. Kalian bisa upgrade menggunakan SSD SATA atau bisa juga menggunakan NVMe guys. Jadi bebas mau yang mana, speednya juga kan beda-beda. Dan juga harga SSD-nya juga berbeda guys. Nanti aku jelasin tentang upgrade-nya ini kayak gimana. Terus ini untuk model numbernya ya guys. Model numbernya itu di sini iMac 16,1 guys. Jadi kalau misalnya kalian searching kan iMac itu banyak tahunnya guys. Langsung ke modelnya aja biar langsung muncul guys. Kalau misalnya kalian searching di Google gitu. Untuk speknya seperti itu tadi guys ya. Kalau misalnya ada yang kurang kalian bisa langsung searching aja di Google. Jadi ini aku langsung coba tes iMac-nya aja. Yang pertama aku tes ini kameranya guys. Untuk kameranya ini udah HD 720p. Untuk gambar yang dihasilkan sih kualitasnya bagus guys. Mirip sama MacBook juga, iPad. Jadi kalau misalnya kalian buat FaceTime, video call, udah oke banget. Ini langsung kita coba untuk buka aplikasi dulu guys ya. Jadi ini pertama aku mau buka Safari dulu. Untuk cek browsernya kayak gimana. Di sini ada starter guys ya, karena emang masih hard disk dan juga iMac ini baru nyala. Kalau misalnya mau lancar itu harus didiamin dulu sebentar guys. Karena masih hard disk. Ini aku juga sambil buka Microsoft Excel, Word, PowerPoint. Jadi kita lihat langsung aja. Untuk multitaskingnya, performanya di aplikasi ini seperti apa. Jadi di sini sih yang aku rasain memang ada starter guys. Starter itu misalnya kayak ada jeda gitu loh. Karena juga kan masih hard disk guys. Tipikal hard disk itu emang seperti itu. Tapi untuk jangka panjang hard disk itu lebih menang daripada SSD guys. Nah jadi ini udah lancar guys ya. Udah lancar terbuka semua, udah smooth. Memang dia ada jeda dikit gitu loh. Tuh udah lancar guys. Ini udah running semua di background. Seperti ini guys ya. Jadi ini aku buka table Microsoft Excel. Kita lihat
Jadi di sini sih lancar aja kalau sudah running beberapa menit gitu. Terus ini aku buka Outlook. Lancar-lancar aja guys. Nggak seperti tadi waktu pertama kali nyala ya. Jadi ini kita langsung coba untuk speakernya guys. Ini aku buka Safari dulu, buka YouTube. Kalau kalian lihat agak lemot itu bukan dari iMac-nya guys ya. Lemotnya ini karena dari wifi-nya. Jadi koneksi wifi di tempat saya ini memang kadang agak lemot gitu loh. Nah ini udah kebuka YouTube guys ya. Jadi ini aku nyari lagu yang no copyright dulu ya biar aman. Jadi kalian tonton aja dulu guys. Oke, jadi begini guys ya untuk suara speakernya. Kalau menurut aku sih suara speaker sangat-sangat mantap guys. Kalian dengar aja dulu. Ya, jadi begitu guys ya untuk suara speakernya menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih speakernya sangat-sangat mantap, bassnya bulat. Dia itu kayak ada subwoofernya gitu guys di dalam speakernya itu. Jadi suaranya itu yang dihasilkan benar-benar jernih, bersih, terus ngebass juga. Untuk treble, mid, dan bassnya itu kayak balance gitu guys. Jadi enak banget dipakai untuk dengar lagu. Apalagi kalau misalnya kalian pakai untuk musik produksi, terus buat editing, video, untuk preview gitu guys. Udah mantap banget speakernya ini guys. Terus ini aku lanjut guys ya untuk coba multitasking di browsernya. Jadi ini aku buka tab banyak gitu di browsernya. Di sini pun nggak ada nge-lag juga guys, karena kalau harddisk itu kalau udah running agak lama dia sudah smooth guys, udah mirip kayak SSD performanya. Jadi walaupun dipakai multitasking banyak, buka tab browser, buka aplikasi, itu udah enak guys, udah smooth gitu. Ini aku buka 5 tab browser dan juga nggak ada nge-lag juga guys. Pindah-pindah tabnya pun aman, dan kalian bisa lihat juga di bawah aplikasi tuh yang tadi aku buka kayak Excel, Word, PowerPoint itu masih running juga, nggak ada aku close. Kalian bisa lihat nih untuk scrollnya juga lancar, nggak ada yang patah-patah. Ini masih running YouTube, terus web dan lain-lain. Lancar-lancar aja guys. Jadi begitu kalau hard disk guys ya. Kalau mau lebih kencang lagi ya bisa di-upgrade juga guys. Misalnya kalian mau upgrade ke SSD juga bisa. Apalagi ini kan support NVMe guys, jadi lebih kencang dibanding SSD SATA. Ini aku nambahin buka tab browser lagi, jadi tabnya di sini ada 7 guys ya, dan juga lancar-lancar aja, nggak ada yang nge-lag, nggak ada yang patah-patah gitu. Starternya udah nggak ada juga. Apalagi di aplikasi yang di bawah itu masih running semua, dan juga ini aman-aman aja guys, walaupun masih hard disk juga. Kalian lihat nih, ini aku buka kan masih di yang tadi juga guys, nggak ada yang tak-close, nggak ada yang tak keluar gitu aplikasinya. Tuh, lancar aja guys, smooth-smooth aja. Jadi untuk multitaskingnya performanya seperti ini guys ya. Kalau misalnya kalian yang lagi berminat mau beli iMac, kalian bisa lihat video ini dulu kan. Jadi referensi buat kalian juga. Ya kalau misalnya dirasa kurang performanya ya langsung di-upgrade SSD juga oke banget. Apalagi kalau ada budget lebih ya tinggal di-upgrade aja guys. Kalau SSD yang murah itu ya SSD SATA. Kalau mau yang agak mahal dan kenceng banget ya pakai NVMe guys. Jadi pilihannya ya tergantung kalian lagi aja. Jadi ini sengaja aku biarkan running semua untuk tahu performanya kayak gimana. Dan juga aplikasinya nggak ada yang aku close guys. Jadi itu masih jalan di background.
Ya logikanya kalau jalan di background pasti ngambil memori RAM ya guys ya. Jadi dia nyedot RAM gitu loh. Jadi sengaja aku biarkan untuk tahu dia lemot, nge-lag atau enggaknya gitu. Jadi ini aku coba buka App Store ya guys ya. Yang aku perhatiin sih dari tadi ini sama aja sama MacBook guys. Jadi aplikasi bawaannya semuanya itu fitur-fitur hampir mirip aja kayak MacBook juga. Nggak ada bedanya, mungkin dari layarnya aja guys yang beda karena ini besar kan layarnya. Dan juga kalian nggak perlu beli monitor lagi karena ini udah all in one gitu guys, tinggal pakai aja. Untuk performanya mungkin juga di atas MacBook dengan tipe yang sama guys ya. Karena ini kan lebih lebar gitu, jadi sirkulasi udaranya pendinginannya lebih maksimal guys. Jadi kalau menurut aku sih ini worth it guys ya kalau misal kalian mau beli. Ini kan iMac tahun 2015, jadi kalau misalnya kalian ada yang berminat dan pengen beli iMac tahun ini, ya worth it aja guys. Apalagi kan bisa di-upgrade juga SSD-nya. Dan juga nggak ketinggalan jadul guys, iMac ini modelnya tuh slim. Sama aja dengan yang 2017. Apalagi yang saya review ini pembeliannya 2017 guys gitu. Untuk keyboard dan mouse-nya ini bukan bawaan original ya guys ya. Jadi keyboard dan mouse-nya ini aftermarket. Ini keyboard wireless, Bluetooth gitu guys. Terus di mouse-nya ini juga bisa pakai dongle USB gitu guys. Kalau secara fungsi ya sama-sama aja guys dengan keyboard originalnya. Karena emang fungsinya mouse dan keyboard kan buat ngetik dan buat scroll gitu loh guys. Jadi ya mirip-mirip aja. Ya kalau menurutku sih seperti itu guys ya. Terus ini untuk build quality-nya guys. Untuk build quality-nya sendiri ini sangat-sangat solid ya guys ya. Ini full aluminium guys, bukan plastik. Jadi ini semuanya materialnya full aluminium. Emang bener-bener premium. Ya kalian tahu sendiri lah kalau produk Apple tuh kayak gimana itu ya. Sudah pasti sih kualitasnya nggak diragukan ya guys ya. Apalagi untuk material bodinya ini. Untuk aluminiumnya sendiri kalau dipegang tuh nggak kasar guys. Jadi dia kalau dipegang tuh halus, terus dingin gitu guys. Enak lah dipegang tuh diraba itu enak banget lah guys. Langsung ketahuan bahannya tuh premium gitu loh. Material yang dipakai ini premium. Jadi untuk layarnya ini bisa tilt ya guys ya. Tilt itu maksudnya naik dan turun gitu guys. Jadi bisa diangkat atau didorong ke bawah untuk dapat viewing angle yang lebih nyaman guys. Bisa disesuaikan dia lah. Ini untuk detail bodinya ya guys ya. Ini kan videonya aku sorot dari atas guys. Kalian jadi bisa lihat untuk detail tipisnya itu kayak gimana. Kalau kalian lihat ini tipis banget ya guys ya. Untuk bodinya ini yang bagian atas. Terus ini kalau dari samping guys, sama aja sih sebenarnya dia. Atas, samping, bawah itu sama aja tipisnya guys. Ya walaupun tipis ini juga solid guys ya. Dan juga materialnya itu kokoh gitu loh. Nah ini untuk bagian belakangnya guys. Di bagian belakang ini ada logo Apple. Terus ada tombol power. Dan juga standnya itu ada di bagian belakang sini guys ya. Standnya sendiri terbuat dari aluminium. Terus ini untuk portnya guys. Untuk portnya ini sangat-sangat lengkap. Ada 2 Thunderbolt, 4 USB 3, SD card, ada RJ45. Terus ada juga slot memori guys, SDXC. Nah yang bolong-bolong itu untuk pembuangan exhaustnya guys, untuk pembuangan fan-nya. Jadi ini untuk view-nya kalau misal kalian lihat dari samping ya guys ya. Jadi ini emang benar-benar seamless sih, keren gitu loh. Build quality-nya tuh nggak main-main guys kalau aku bilang. Terus ini untuk kualitas layarnya guys ya. Untuk kualitas layarnya sih sangat-sangat bagus ya kalau menurut aku ya. Udah hampir mirip dengan MacBook Retina gitu guys layarnya ini. Tajam, bersih gitu. Viewing angle-nya juga bagus. Apalagi panelnya juga sudah IPS ya guys ya. Jadi ya oke lah, oke banget. Ini untuk toggle-nya sendiri guys. Di sini ada konektivitasnya, ada WiFi, Bluetooth, udah ada AirDrop juga. Jadi kalau misal kalian kirim file ke iPhone atau ke Mac itu lebih simpel gitu guys, nggak perlu konekin USB. Lewat AirDrop aja lebih cepat juga. Jadi mungkin nanti iMac-nya ini bakal aku upgrade SSD guys ya. Untuk upgrade-nya sendiri aku nggak bongkar, jadi aku pakai enclosure SSD aja. Jadi eksternal gitu loh guys, tinggal dicolok ke USB atau Thunderbolt. Terus bootingnya nanti lewat sana, jadi speednya itu lebih kencang. Dan juga nggak perlu dibongkar-bongkar, jadi tetap original gitu guys. Dan juga jadi dual storage juga dengan harddisknya yang 1 tera itu. Oh ya ini dari tadi juga masih ngerunning guys ya, ternyata semuanya nggak ada aku close. So far sih so good ya, nggak ada nge-lag juga.
Di akhir video ini kalau kalian lihat nggak ada yang nge-lag, nggak ada yang patah-patah guys ya. Jadi ya sebenarnya kalau nggak di upgrade ke SSD juga nggak masalah guys. Cuma kan nanti aku mau bikin konten lagi video baru tentang upgrade SSD iMac ini guys. Jadi nanti aku bakal jelasin kayak gimana nya. Cuma yang pasti aku pakai enclosure guys ya, nggak bongkar iMac-nya. Karena kalau dibongkar ribet guys dan juga beresiko karena kan harus dibuka layar yang besar ini guys. Jadi mungkin itu aja guys ya videonya ya. Kalau kalian suka video ini tolong bantu like, bantu subscribe. Terus di-share ke teman-teman kalian ya guys ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga kalian langsung komen aja di bawah. Aku pasti langsung respon komen-komen kalian. Langsung aku jawab juga pertanyaannya. Oke jadi gitu aja guys. Thank you yang udah nonton. Tungguin konten-konten selanjutnya. Bye-bye.